Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ruli Agung Yudiantara MPD dan Bapak Haji Fakri Hamdani SSM HUM MRes PhD selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik. Perkenalkan, nama saya Aristadi Suteja dengan NIM 1221214 semester 5 kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pragmatik dan sebagai pengulasan kembali materi yang telah saya pelajari. Pertama-tama, pengertian dari linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara umum, mencakup struktur, sistem, dan kaidah-kaidah bahasa. Linguistik ini memiliki cabang ilmu, diantaranya fonologi, morfologi, sintaksis, serta semantik. Lalu ada pragmatik. Pragmatik merupakan suatu ilmu yang membahas tentang hubungan antara bahasa dengan konteks, seperti bagaimana konteks mempengaruhi makna suatu ujaran. Dalam pragmatik ini, terdapat tindak tutur. Teori tindak tutur merupakan subbidang dari pragmatik. Tindak tutur merupakan tindakan yang ditampilkan lewat sebuah tuturan. Tindak tutur dapat dikatakan sebuah tindakan karena tuturan adalah alat yang digunakan untuk mewujudkan tindakannya. Tindak tutur juga bisa disebut juga kegiatan mengujarkan tuturan kepada mitra tutur dengan maksud tertentu. Tindak tutur ini dikemukakan oleh John L. Austin dan muridnya John R. Searle. Pada teori ini mempertimbangkan 3 tingkatan, yaitu tindakan lokusi, yang dimana membuat pernyataan yang bermakna mengatakan sesuatu yang mudah dipahami oleh pendengar. Kedua, tindakan ilokusi, mengatakan sesuatu dengan tujuan seperti untuk memberi informasi. Yang ketiga, tindakan perlokusi, mengatakan sesuatu yang membuat seseorang bertindak. Contohnya seperti seseorang berkata, "Tolong bukakan pintunya." Tindakan lokusinya mengucapkan "tolong bukakan pintunya" dengan benar. Tindakan ilokusinya perintah untuk membuka pintunya. Tindakan perlokusinya membuat orang yang dituju membuka pintunya. Dalam tindak tutur terdapat lokusi. Tindak lokusi adalah jenis tindak tutur yang berfokus pada penyampaian makna dari ujaran yang diucapkan. Dalam konteks linguistik, tindak lokusi mengacu pada tindakan mengucapkan sesuatu tanpa mempertimbangkan maksud atau tujuan di balik ucapan tersebut. Contohnya, seperti seseorang berkata, "Tanganku ada 2." Kata-kata ini hanya memberitahu bahwa tangannya ada 2, dan tidak ada kata-kata yang membuat orang lain bertindak. Ilokusi. Tindak ilokusi adalah jenis tindak tutur yang berfokus pada penyampaiannya untuk memberikan sebuah informasi kepada pendengar. Contoh dari ilokusi seperti seseorang mengatakan, "Hari ini akan turun hujan." Pada kalimat ini, seseorang tersebut mencoba memberitahu bahwa hari ini akan datang hujan. Selanjutnya, ada perlokusi. Tindak perlokusi ini adalah jenis tindak tutur yang pada penyampaiannya membuat orang lain bertindak. Contohnya, seperti, "Tolong ambilkan aku kopi." Kalimat ini membuat orang dituju bertindak mengambilkan kopi. Selanjutnya, ada prinsip Maxim Gris. Prinsip Maxim Gris ini adalah prinsip dasar agar komunikasi tetap berjalan dengan efektif dan kooperatif. Prinsip ini juga disebut sebagai prinsip kerja sama Gris, di mana ini merupakan konsep dasar dalam pragmatik yang menyatakan bahwa orang yang ada dalam percakapan berusaha untuk komunikasi mereka berjalan secara lancar dan kooperatif. Nah, prinsip Gris ini ada 4 prinsip Maxim Gris, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim tata krama. Yang pertama ada maksim kuantitas. Maksim kuantitas ini memberikan informasi secukupnya, tidak kurang dan tidak lebih. Contohnya, jika seseorang bertanya bagaimana ujianmu, jawaban yang tepat adalah baik. Bukan, saya merasa sangat lelah karena belajar semalam sampai larut malam. Yang kedua, ada maksim kualitas. Maksim kualitas ini kita sebagai penutur harus memberikan informasi yang benar dan tidak membuat orang lain ragu atas informasi yang kita berikan. Contoh dari maksim kualitas ini seperti mengatakan di luar hujan ketika memang benar hujan, bukan di luar hujan saat cuaca cerah. Selanjutnya ada maksim relevansi, di mana maksim sebagai penutur kita harus memberikan informasi yang relevan dengan topik pembicaraan. Contohnya, jika seseorang bertanya apakah kamu sudah menikah, jawaban yang benar hanya ada sudah atau belum. Bukan, roti di sana sangat enak dan wangi. Selanjutnya, yang terakhir, ada maksim manner atau maksim tata krama. Nah,
Tata krama ini, penutur harus berbicara dengan cara yang jelas, teratur, dan tidak ambigu. Contohnya, maxim manner adalah seperti mengatakan tolong ambilkan buku berwarna hijau di rak kedua itu, daripada mengatakan tolong ambilkan buku itu. Kesimpulannya adalah linguistik mengkaji bahasa secara umum dan memiliki cabang ilmu lainnya seperti fonologi, morfologi, sintaksis, serta semantik. Sedangkan pragmatik, ilmu yang membahas tentang hubungan antara bahasa dengan konteks. Dalam pragmatik, terdapat tindak tutur yang merupakan kegiatan mengujarkan tuturan kepada mitra tutur dengan maksud tertentu. Tindak tutur memiliki 3 tingkatan, yaitu lokusi, membuat pernyataan yang bermakna mengatakan sesuatu yang dipahami oleh pendengar. Tindak ilokusi mengatakan sesuatu dengan tujuan seperti untuk memberi informasi. Tindak perlokusi mengatakan sesuatu yang membuat seseorang untuk bertindak. Lalu dalam pragmatik juga terdapat prinsip maksim Gris yang dimana dibagi menjadi 4. Maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, serta maksim tata krama atau maksim manner. Maka dari itu, pentingnya dalam mempelajari pragmatik agar dapat memahami maksud-maksud tersembunyi, menghindari kesalahpahaman saat berkomunikasi, meningkatkan keterampilan komunikasi, serta membangun hubungan sosial. Saya sampaikan, saya Aris Stajia dengan NIM 1221214 dari Prodi Teknik Bahasa Indonesia semester 5 kelas A. Mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.